Salam keluarga bahagia. Tema kita hari ini berbicara tentang mengatasi badai. Bagaimana cara kita mengatasi badai kehidupan hari-hari ini? Karena tahun ini tahun penuh dengan kejutan. Semua orang terkejut, semua orang terkaget-kaget. Beberapa hari yang lalu saya mendapatkan info tentang salah satu maskapai penerbangan di Indonesia ini mem-PHK ribuan karyawannya. Sehingga mereka yang kena PHK, mereka bertangis-tangisan, berpelukan karena tidak menyangka. Mereka berharap dengan sebagai karyawan di maskapai itu, masa depan mereka terjamin. Tapi tahun ini benar-benar tahun yang sangat mengejutkan. Oleh sebab itulah, saya hari ini memberikan firman Tuhan bagaimana cara kita mengatasi badai. Bukan kita mengikuti badai, atau kita berdiam diri saja. Kalau kita berdiam diri saja, maka kita akan tergulung oleh badai itu. Tapi kita harus benar cara mengatasi badai. Salah mengatasi badai, justru kita semakin dalam terhanyut di dalam badai itu. Oleh sebab itu, dengarkanlah firman ini dengan baik-baik, sehingga saudara selalu keluar sebagai pemenang mengatasi badai hidup masing-masing. Suatu hari Tuhan Yesus pernah mengajak murid-muridnya menyeberang danau Galilea. Yang mengajak ini adalah Yesus. Tapi di tengah perjalanan, di tengah danau, terjadi badai yang begitu menakutkan, terjadi badai yang begitu hebat. Walaupun mereka seorang nelayan, mereka adalah ahli nelayan, beberapa murid di sana adalah ahli nelayan. Tapi menghadapi badai yang begitu besar, mereka ketakutan. Seakan-akan mereka tidak pernah bertemu dengan badai sehebat itu. Tapi yang menjadi pertanyaannya adalah, yang mengajak mereka menyeberang danau itu adalah Tuhan Yesus. Kenapa justru badai yang besar terjadi di waktu Tuhan Yesus yang mengajak mereka menyeberang danau itu? Dari sini kita belajar bahwa Tuhan Yesus tidak pernah berjanji siapapun yang mengikut Yesus, siapapun yang berjalan bersama Yesus tidak akan alami badai, tidak akan alami tekanan. Tapi yang saya tahu, siapapun yang berjalan bersama Yesus, semua badai akan teratasi. Justru dia terbang tinggi bagai Raja Wali mengatasi persoalan hidupnya. Yang pasti kita harus pahami bahwa badai yang dialami muridnya itu tidak berasal daripada Tuhan. Badai yang begitu dahsyat yang terjadi tidak berasal daripada Tuhan. Jadi jangan menganggap bahwa Tuhan sedang mencobai kita. Ingat firman Tuhan berkata, Tuhan Yesus tidak pernah dicobai oleh siapapun. Sehingga dia pun tidak pernah mencobai kita. Menguji ya. Ada perbedaan antara mencobai dengan menguji. Mencobai itu ujungnya adalah kehancuran, kebinasaan, kerugian yang besar. Contoh, jika saudara saat ini lagi berpacaran. Saudara berada di satu tempat dan hanya kalian berdua yang ada di dalam ruangan itu. Itu bukan Tuhan yang sedang mencobai. Tapi saudara sedang masuk di dalam pencobaannya iblis. Apakah saudara nanti masuk di dalam hubungan suami istri padahal masih berpacaran? Nah, ini mencobai, bukan berasal dari Tuhan. Kalau masuk di dalam hubungan suami istri, kan ujungnya kepada kehancuran. Apalagi kalau tidak jadi menikah. Keluarga si perempuan, terlebih si perempuan akan sangat dirugikan. Jadi pencobaan itu berujung kepada kehancuran. Sedangkan menguji itu berujung kepada ke arah yang lebih baik lagi. Beberapa hari yang lalu ada seorang jemaat menghubungi saya untuk dia mau terlibat di dalam pelayanan singer. Lalu saya ujilah suaranya, apakah suaranya itu masuk dalam kategori di tim PAW, di tim musik pujian. Jangan sampai saya terima ternyata false. Jadi dites dulu. Ternyata setelah dites, setelah diuji, suaranya oke. Nah, ujungnya
saya persilakan untuk dia singer di ibadah raya. Kalau tidak jadi, maka akan dilatih lagi, diuji. Intinya, ujian itu ujungnya mengarah kepada yang baik, progres lebih baik lagi. Nah, kondisi saat itu para murid-muridnya bukan di dalam ujian dari Tuhan Yesus, tapi benar-benar masalah yang datang dari alam, yang datang dari danau. Jadi jangan pernah berpikir semua tantangan, semua permasalahan yang saudara hadapi, Tuhan yang memberikan. Corona ini Tuhan yang memberikan. Saudara kena sakit penyakit, saudara masalah di dalam keluarga, bertengkar di dalam keluarga, masalah sama anak-anak, semua masalah saudara komplit. Jangan saudara berpikir ini ujian atau ini cobaan dari Tuhan supaya saya dekat dengan Tuhan. Tidak. Justru di tengah badai itu, di tengah permasalahan itu, engkau berseru kepada Tuhan, ada pertolongan di sana. Justru di tengah badai itu Tuhan mau membantu kita, menolong kita. Paulus berkata, di tengah kelemahankulah kuasa Tuhan sempurna. Bukan Tuhan yang memberikan badai, bukan Tuhan yang memberikan masalah, justru Tuhan mau mengeluarkan saudara dan saya dari badai itu. Sehingga kita hanya melihat mujizat Tuhan terjadi senantiasa dalam hidup kita. Amin. Jadi kenali, walaupun kita berjalan bersama Tuhan, tidak jaminan badai itu tidak datang kepada kita. Jadi siap-siaplah senantiasa, sewaktu-waktu badai yang kecil, badai yang hebat itu bisa terjadi dalam hidup kita. Nah, kalau itu terjadi, yang terpenting adalah respon kita mengatasi badai. Salah merespon terhadap badai, maka akan salah bertindak. Jika salah bertindak, maka apa yang dilakukan justru akan memperkeruh keadaan, akan membuat masalah itu semakin besar. Respon murid-murid Tuhan Yesus waktu mereka di tengah-tengah badai adalah panik dan takut. Waktu mereka panik dan takut, mereka mempersalahkan Tuhan Yesus dengan berkata, saya baca di ayat yang ke-38, Yesus ada di buritan sedang tidur memakai bantal. Mereka membangunkan dia dan berkata, Guru, apakah engkau tidak peduli kita celaka? Kisahnya ini tertulis di Markus 4 ayat 35 sampai 41. Di ayat 38 mereka salah meresponi badai. Karena salah meresponi badai, respon yang salah adalah takut dan panik. Nah, karena mereka takut dan panik, mereka mempersalahkan Yesus dengan berkata, Guru, apakah engkau tidak peduli terhadap kami? Kita celaka. Padahal mereka barusan melihat mujizat. Mereka barusan melihat Yesus melakukan mujizat. Mereka diberikan makan. Setiap hari mereka selalu diperhatikan Tuhan. Dipelihara oleh Tuhan Yesus. Tapi karena salah meresponi badai, Tuhan pun mereka persalahkan. Respon saudara kalau salah terhadap badai, maka saudara akan mempersalahkan satu dengan yang lain. Suami mempersalahkan istri, istri mempersalahkan suami. Istri dapat berkata, apa fungsimu sebagai suami? Mencari nafkah tidak benar. Bagaimana kita bisa memberikan anak-anak makan, sedangkan engkau suami tidak dapat menghasilkan uang? Suami juga marah. Dulu sebelum ada corona, sebelum ada badai ini, pemasukan sangat besar. Untung sangat besar. Tapi kamu belanja sana, belanja sini, belanja sana, belanja sini, tidak dapat mengelola keuangan dengan baik. Sehingga waktu badai datang, justru tidak ada simpanan. Malah kalang kabut semuanya. Salah meresponi badai. Justru keadaan keluarga semakin tertekan. Semakin ambruk. Salah meresponi badai. Justru kehidupanmu semakin hancur, keadaan semakin berantakan.
Kalau sudah seperti ini keadaannya, apa yang harus saudara lakukan? Tidak ada. Yang benar adalah responi badai itu dengan benar. Responi tantangan itu dengan benar. Responi persoalan yang sedang datang itu dengan benar. Cara respon terhadap badai dengan benar adalah tenang dan percaya. Firman Tuhan berkata di ayat 39, dia pun bangun dan menghardik angin itu. Katanya, diam, tenanglah. Maka angin itu menjadi reda dan sangat teduh. Lalu dia berkata, mengapa kamu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Jadi Yesus berkata, tenanglah, diamlah di hadiratnya, dan percaya. Kenapa engkau tidak percaya kepada Tuhan? Kalau dulu Tuhan tolong, saudara kalau mengingat, dulu pasti ada badai yang begitu besar, yang menghantam kehidupan saudara, yang menghantam kehidupan kita. Ternyata bisa kita lalui, bahkan sampai detik ini, kita masih komplit bersama keluarga. Itu tanda bahwa semua badai yang dulu kita lalui bersama Yesus. Nah, kalau dulu ditolong Tuhan, sekarang pasti ditolong Tuhan. Dan ke depan juga kita semua ditolong Tuhan. Responi badai itu dengan benar, yaitu tenang dan percaya. Ingatlah akan kebaikan Tuhan. Orang yang percaya kepada Yesus, orang yang berharap kepada Yesus, orang yang bekerja di dalam Yesus, tidak akan dipermalukan, tidak akan meminta-minta. Justru dia akan selalu melihat pertolongannya itu tepat pada waktunya. Dan engkau melihat mujizat Tuhan terus terjadi dalam hidupmu. Responi badai itu dengan tetap percaya kepada Tuhan. Saudara, corona ini masih panjang. Minimal sampai tahun ini, tahun 2020 ini. Minimal sampai tahun 2020 ini keadaan akan seperti ini. Kemana-mana saudara akan pakai masker. Atur jarak 1 meter, serba 1 meter. Kiri kanan muka belakang semua 1 meter. Apakah keadaan seperti ini saudara harus tinggal di rumah? Hanya berdoa saja, tidak bekerja. Saudara tidak beribadah, di rumah saja. Padahal pemerintah sudah mengizinkan untuk beribadah. Saudara terus bersembunyi. Itu respon yang salah. Melangkahlah keluar. Karena sudah ada arahan dari pemerintah dan sudah ada arahan dari gembalamu, maka melangkahlah untuk beribadah, maka melangkahlah untuk bekerja, tapi dengan mengikuti protokol kesehatan dari pemerintah. Tetap andalkan Tuhan Yesus dan tetap antusias bekerja. Hadapi semua bersama Yesus. Badai jangan ditakuti. Semakin engkau takut, semakin engkau tenggelam. Tapi semakin engkau tenang, percaya kepada Yesus. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Jadi tetaplah tenang dan percaya kepada Yesus Kristus bahwa Dia tidak pernah membiarkanmu tenggelam, hanyut di telan badai. Tapi di tengah-tengah badai itu kita berseru kepada Tuhan Yesus, ada pertolongan, ada mujizat. Tenang dan percaya. Firman Tuhan berkata 1 Petrus 1 ayat 13. Karena itu tetaplah tenang dan selalu waspada. Berharaplah penuh pada anugerah yang diberikan kepadamu pada saat Yesus Kristus dinyatakan. Waktu kita tenang dan percaya kepada Tuhan Yesus, di saat itulah engkau bisa berpikir dengan jernih apa yang harus engkau kerjakan, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita utamakan. Di dalam ketenangan dan percaya kepada Tuhan Yesus akan ada hikmat, akan ada pemahaman yang baru untuk kita lakukan ke depan. Sehingga apa yang kita kerjakan itu, apa yang kita lakukan itu ada hasil yang sangat besar. Jangan salah meresponi. Responi setiap badai itu dengan tenang,
dan percaya kepada Tuhan Yesus. Firman Tuhan berkata di ayat 41, mereka sangat ketakutan dan berkata seorang kepada yang lain, siapakah orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Murid-murid ketakutan melihat Yesus waktu menenangkan badai dan berkata, siapa gerangan? Kenapa semua badai, danau pun taat kepada Yesus? Badai, danau yang tidak punya telinga dapat mendengarkan Yesus dan dia taat kepada Yesus. Taat bahasa Inggrisnya obedient. Bahasa Latinnya ad audire, yang artinya mendengarkan apa yang diminta oleh orang yang dihormati. Badai menghormati Tuhan Yesus, taat kepada Tuhan Yesus. Apakah saudara mau taat? Taat itu adalah percaya kepada Yesus Kristus sebagai pribadi yang harus kita hormati, karena dialah yang mengendalikan semua badai itu. Kalau badai saja taat tunduk kepada Yesus, termasuk badai hidupmu pun semua tunduk kepada Yesus. Semua yang punya nama di dunia ini, penyakit apapun di dunia ini, badai apapun di dunia ini, semua harus tunduk dan taat kepada Yesus Kristus. Sehingga saudara yang percaya kepada Yesus Kristus, badai sebesar apapun yang menghantam hidup kita, badai itu harus tunduk dan taat kepada Yesus Kristus. Sehingga kita selalu berada di atas badai itu. Bersama Kristus engkau cakap melakukan perkara yang besar. Bersama Kristus engkau melihat mujizat. Bersama Kristus badai itu justru menjadi batu pijakan untuk kita selalu melihat mujizat Tuhan dan berjalan dari kemuliaan ke kemuliaan lebih mulia lagi. Yang terpenting adalah hidupmu terlibat di dalam Kristus. Pekerjaanmu terlibat di dalam Kristus. Keluargamu, anak-anakmu, semuanya terlibat di dalam Kristus. Semua hidup yang terlibat di dalam karya Kristus, di dalam pekerjaan Kristus, ada jaminan yang pasti, ada perlindungan yang pasti dalam hidup mereka. Tapi kalau orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, tapi hidupnya tidak terlibat di dalam pekerjaan Tuhan Yesus, hidupnya tidak terlibat di dalam karya Tuhan Yesus, maka walaupun mereka percaya, tapi menjalani kehidupan ini di dunia akan selalu tertatih-tatih. Tapi saudara yang percaya kepada Tuhan Yesus dan melibatkan seluruh kehidupanmu kepada Kristus, engkau selalu melihat sempurna kuasanya dalam hidupmu. Engkau berjalan dari kemuliaan ke kemuliaan ke kemuliaan yang jauh lebih mulia lagi. Jadi hadapilah badai hidup ini dengan tenang dan percaya kepada Tuhan Yesus. Saya percaya setiap saat, setiap detik, setiap waktu Tuhan Yesus selalu bersama-sama dengan kita dan memberkati hidup kita sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati.